wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu? Semua sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Terus terang saya terharu Bu, karena ini forum offline pertama yang saya datangi ya setelah beberapa waktu yang lalu kita melakukan social distancing ya Bu. Jadi rasanya tuh kayak nikmat banget dari Allah gitu. Meskipun sebetulnya ya antara ngeri-ngeri sedap gitu ya Bu. Karena apapun yang Allah berikan pada kita itu yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa pertama kali ya saya datang di majelis taklim Syamila. Masya Allah namanya cantik sekali ya, Syamila. Iya, Syamila itu keseluruhan ya. Makanya kalau ada Sumuliyatul Islam itu satu akar kata ya dengan Syamila, keseluruhan Islam. Atau dalam kata lain yang sering dipakai di Al-Quran tuh kafah ya. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan ini Syamila. Syamil. Jadi ada materi Bu yang judulnya Sumuliyatul Islam. Islam sebagai sebuah sistem keseluruhan. Bu Seruni yang mana ya? Oh. Jadi cuman kenal di WA ya. Iya, makanya waktu itu Bu Seruni ada Facebooknya ada Bu. Cuman saya sudah lama sebetulnya tidak menengok Facebook. Dan juga rasanya belum, kok kayaknya nggak enak juga gitu ya, karena sementara teman-teman masih memilih online. Kalau tiba-tiba saya offline itu nanti jadi perkara. Jadi bismillah, ini pilihan ya Bu, semoga pilihan ini yang terbaik ya, insya Allah. Yang sudah kita jalankan selama ini yang Allah ridho gitu. Dan kebetulan pagi ini kita akan membahas bab tentang sirah Nabi. Ini juga isinya, saya sih berharap ibu-ibu sudah baca semua ya tentang sifat Nabi SAW, karakternya, tabiatnya, karakteristik dakwahnya. Maka kalau nanti saya mengulang, ibu-ibu semoga tidak bosan, ibu ya. Karena membahas sirah itu membahas sesuatu yang berat. Karena kita semua kan sebetulnya pengen besok ya di hari akhir berbaris di belakangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Kita pengen besok di hari kiamat kita minum dari telaga yang namanya telaga Haud. Itu telaganya Nabi, dijaga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa minum itu selamat. Yang bisa minum itu ibu tidak akan pernah merasa haus. Dan itu terseleksi, artinya nggak semua bisa. Betapa banyak orang berbondong-bondong ingin meminum telaga Haud, dan Rasulullah mempersilahkan sebetulnya. Cuman Bu, ternyata ditolak. Malaikat menghela mereka. Bukankah kami ini umatmu? Ternyata tidak. Hanya statusnya saja, KTP-nya saja, namanya saja Islami. Tapi perilakunya jauh dari teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu, saya nggak perlu kenalan ya. Kenalan dong. Oh, kenalan yuk. Ini sudah berapa lama ini Majelis Taklim Syamila berdiri? Baru dari bulan Maret, offline-nya baru Agustus. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah kok bisa sebanyak ini, gimana ceritanya ya? Tadi sebentar ngomong sama Bunda Dwi, masih sebentar ya. Alhamdulillah. Grupnya sudah hampir 100 ya. Kebetulan kita sudah berteman lama selama bertahun-tahun. Oh, Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang udah biasa mengambil ilmu. Moga-moga barokah ya Bu ya. Karena kayak begini tuh PR-nya luar biasa, tuh beratnya di istiqomah. Kalau pertama-pertama sih sesungguhnya bersemangat, seneng gitu ya. Nanti bab di istiqomah tuh luar biasa cobaannya. Dan ini memang tidak semata-mata tugas pengurus ya. Karena jujur ya Bu, saya juga bersama Majelis Taklim bertahun-tahun. Beratnya itu sesungguhnya adalah urusan hati.
hati-hati di antara kita, meskipun kita minta kepada Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, minta terus kita pada Allah supaya hati kita itu dibolak-balikan Allah di atas agama yang benar, ya kan Bu? Tapi Ibu, kalau sudah urusan hati, ya Bu, yang satu niatnya karena Allah, yang satu niatnya entahlah, tapi kita berharap semua niatnya karena Allah. Karena itu yang akan mengekalkan ukhuwah kita, ukhuwah yang terjaga sampai ke surga. Kita tidak berharap hanya sekedar status anggota majelis ta'lim, jamaah, syamilah, tapi hatinya tidak syamilah. Kita berharap pertemuan kita itu bukan pertemuan sekedar say hello gitu ya Bu, tapi di saat bertemu saudara-saudara kita itu seakan-akan diingatkan pada surga. Sehingga Bu, bab hati, namanya hati itu kan macam-macam ya. Yang satu begini, dia begitu, ini rusak sudah majelis taklim. Maka kita berharap visi misi yang kita hendak bangun itu misi-misi yang terjaga sampai ke surga. Oke. Nah, dan sirah itu makanya saya bilang sama Bunda Seruni kemarin, mau tema yang mana sirah? Karena sirah itu kan panjang ya. Bahkan sirah itu dimulai sejak sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, sejak Bunda Aminah ya, sejak ayahanda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah itu diberi Allah bermacam-macam cobaan, itu sudah masuk ke dalam bab sirah. Yang mana Bun? Terus Bunda Seruni, ya monggo sajalah gitu. Nah ini makanya saya global aja Bu ya. Kalau ibu-ibu pengen tahu, ini kemarin sudah saya sampaikan bukunya Rasulullah Teladan Utama di ini Syamil ya, di Sigma Daya Insani. Insya Allah. Kenapa saya pakai buku ini? Ini sebenarnya buku yang dikhususkan untuk anak-anak sebenarnya Bu. Tapi karena ini per tema, kita belajar ini itu jadi lebih mudah. Dan sebetulnya kan kalau kata Nabi ya, didiklah anak-anak kalian satu untuk mencintai Allah, mencintai kitabnya, dan mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebetulnya tugas kita sebagai ibu. Nah kita kan kadang-kadang apalagi sekarang daring ya, anak-anak sekolah daring itu dulu merasa nggak beratnya? Apa ini ibu-ibu putranya sudah besar-besar semua ya, nggak ada yang daring lagi ya sekolah? Masih ada yang kecil ya. Jadi kita bisa membayangkan guru yang dulu berhadapan dengan 30 anak gitu ya, kalau di sekolah swasta di negeri mungkin bisa lebih banyak lagi, itu luar biasa beratnya. Sementara kita ngajari satu anak itu kadang-kadang diuji betul ya Bu, bab sabar gitu. Kalau anak-anak sama ibunya lari ke sana lari ke sini, sudah dibuka materinya, apalagi sekarang lagi musim UTS ya, yang SD ya Bu, yang SD, SMP juga UTS. Nah makanya kenapa memang bab kita sebetulnya itu yang ngajari anak-anak Allah, Al-Quran, sirah itu sebetulnya tugas utama ibu sebelum diajari yang lain-lain. Cuman karena materi sirah itu panjang banget, biasanya bosan nggak ini? Enggak Ibu ya. Ya Masya Allah. Jadi itu ya Bu, tadi saya mau kenalan jadi kemana-mana ya. Nama saya Asri Bu, nama lengkapnya Asri Widiarti. Anak saya 5, yang paling besar minta doanya Bu, semoga segera lulus ya, sudah skripsi. Yang ke-5 yang terakhir masih kelas 2 SD, jadi agak panjang memang rentangnya. Saya tinggal di Minamartali, jadi dekat sebetulnya ya sama ini, tinggal beda desa. Nah itu dulu ya Bu, saya sehari-harinya mengelola toko buku. Memang bukan toko buku yang kayak tokonya gitu, toko buku online. Jadi kenapa begitu Bu? Karena memang saya sih berharap buku itu kan bukan kebutuhan utama ya Bu ya. Artinya buat kita tuh susah untuk beli buku, itu susah gitu. Jadi makanya supaya saya bisa beli buku, saya jual buku gitu. Jadi nanti bisa, ada sisanya bisa dibaca, ada sisanya semoga jadi ilmu, nanti kalau disampaikan ke majelis taklim ada pahalanya. Dan karena kita kadang-kadang nggak penting banget sih kayak begini, masa masih kebutuhan yang penting-penting banyak gitu. Padahal ini babnya sebetulnya bab untuk merefresh hati kita supaya ini bab makin dekat pada Allah. Nah termasuk buku yang ini ya Bu ya.
Nah Ibu, kita mulai Ibu yang dari seri kelima. Saya nggak tahu ini, saya nggak target hari ini sampai selesai berapa ya Bu. Nanti Ibu jangan targetnya. Karena ini kan panjang, ini juga nggak mungkin sekali selesai. Tapi kita akan bahas moga-moga yang sedikit ini ada manfaatnya. Zaman jahiliyah. Jadi kita sudah tahu karakteristik zaman jahiliyah. Yang pertama jelas, anak perempuan nggak ada harganya. Jadi kita nggak dihargai di zaman itu. Jadi banyak sekali ibu-ibu melahirkan anak perempuan. Di zaman anak perempuan itu, bayi itu sudah disia-siakan sama suaminya. Nggak hanya anak perempuannya, tapi istrinya. Bahkan bayi dikubur hidup-hidup, kita sudah tahu. Artinya kenapa kita belajar ini, Bu? Supaya kita tahu keberhasilan Rasulullah SAW mengubah kondisi yang benar-benar jahil dengan dakwah beliau yang tidak panjang. Hanya 23 tahun. Tapi Allah memutar balikkan dari yang semula jahiliyah. Ya, ini jahiliyahnya sudah sangat kebangetan gitu. Karena anak perempuan dikubur hidup-hidup. Anak perempuan didustai. Ya, dan itu jamak. Jamak tuh maksudnya semua, ketika ada yang kayak begitu tuh nggak merasa itu anggap dosa. Jadi ya, kita belajar yang kayak begini untuk apa, Bu? Untuk semakin memahami bahwa Allah itu menuntun Nabi SAW mengubah perilaku yang awalnya sangat buruk menjadi perilaku yang luar biasa indah. Ini juga berlaku untuk kita. Kadang-kadang kita sendiri sadar bahwa kita memiliki keburukan. Ibu sadar nggak kalau kita ada buruknya? Sadar kan ya? Ngerasa nggak kalau kita tuh punya dosa? Alhamdulillahnya dosa kita itu ditutup Allah. Coba Bu, seandainya satu dosa ditulis sama Allah di sini nih. Satu dosa, satu titik gitu, satu noda. Kira-kira Bu berani keluar rumah nggak? Atau bau, satu dosa, satu bau. Kira-kira ada yang berani keluar rumah? Nggak ada. Bau, brang gitu udah. Masya Allah. Maka kita betul-betul sesungguhnya itu diajari ya oleh Nabi SAW. Dosa kita, perilaku buruk kita, karakter kita itu bisa diubah kalau kita mau. Ini makanya ini di buku ini diawali dengan apa Bu namanya Bu? Ada banyak perilaku-perilaku buruk dan itu yang diubah oleh Nabi SAW. Jadi tahun-tahun sebelum kelahiran Nabi SAW kita sering menyebut itu sebagai masa-masa jahiliyah dan itu sangat kelam bagi bangsa Arab. Perilaku masyarakatnya sangat buruk, judi, mabuk-mabukan, nyembah berhala, mengundi, nasib dengan anak panah, semua perilaku-perilaku buruk di situ dan ini nggak hanya di rumah-rumah mereka, di tempat-tempat pertemuan mereka, bahkan di sekitar Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kan ada ya Bu, sejak zaman Nabi Adam itu sudah di titik Ka'bah itu, kemudian ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, dan itu terus sampai sekarang, Alhamdulillah. Nah, di dekat Ka'bah, itu banyak terjadi kemaksiatan, bahkan mereka tawaf. Jadi kalau Ibu baca sirah lagi, nanti ada tawafnya itu sama kayak kita mengelilingi Ka'bah 7 kali Bu, cuman mereka telanjang. Ya, dan mereka menyebut-nyebut nama berhala. Nggak boleh pakai baju masuk tawaf ke Ka'bah. Ini rumah Allah, Baitullah, rumah yang disucikan. Sampai seperti itu perilaku buruknya. Nah, jadi ada sejarahnya. Kenapa? Ada salah seorang pemuka Arab namanya Amru bin Luhai yang membawa berhala-berhala. Asalnya berhala-berhala itu tidak dimunculkan dari Mekah, tapi dibawa dari Syam. Syam itu sekarang Palestina, sekitar itu ya, Gurun Sinai, sekitar itu. Jadi dulu membawanya dari situ. Kata Amru, sembahlah ini, mereka bisa menurunkan hujan dan memberi pertolongan kepadamu. Dan dia mengajak para kabilah di Arab itu. Ketika akan kembali ke Mekah, Amru tadi meminta kepada kabilah di Syam berhala yang dia bawa kepada penduduk Mekah. Dan berhala itu dinamakan Hubal. Mintalah kepadanya, niscaya semua keinginanmu akan terpenuhi. Bu, satu lagi Bu. Belajar sirah itu kayak didongengkan. Jadi PR-nya ibu-ibu biasanya kalau didongengkan ngantuk. Nah ini PR. Ibu sendiri ya. Gimana caranya supaya nggak ngantuk? Apa Ibu pindah posisi? Boleh. Kalau buat saya sih Ibu pindah posisi boleh.
Ibu sambil minum boleh, ibu bawa permen boleh, karena di hari Rabu ya, belum Kamis. Boleh gerak-gerak, ibu mau senam-senam, pokoknya kalau sama saya nyantai aja boleh. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. Yang penting apa ya Bu, nanti kalau ibarat gelas sudah diisi tuh nggak tumpah-tumpah gitu, karena tumpah sebab kita ngantuk ya, jadi ketumpahan. Nah jadi itu intinya mereka sangat-sangat jahiliyah gitu. Sampai kemudian Allah SWT menurunkan Nabi ya lewat ayahnya yaitu Abdullah dan ibunya Bunda Aminah. Dan sejak kecil beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dijaga Allah. Saat itu Muhammad berusia 5 tahun, dan berada di kabilah Bani Sa'ad. Waktu itu kan Rasulullah ketika bayi dibawa ya oleh bunda yang menyusukan beliau namanya Halimah As-Sa'diyah, dibawa ke Bani Sa'ad. Nah ini salah satu bentuk penjagaan Allah. Muhammad, ya, ada yang memanggil dia, seseorang yang wajahnya tampan menghampirinya, wajahnya bercahaya. Dia memegang pergelangan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad terkejut. Belum hilang rasa terkejutnya, tiba-tiba orang itu mendekapnya. Kemudian Muhammad pingsan. Orang itu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril yang diperintah Allah untuk turun menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk laki-laki yang tampan dengan wajah bercahaya. Ibu, sekali lagi ini juga nanti al-imanu bil malaikah, iman kepada malaikat. Malaikat Jibril nggak turun lagi, Bu. Sudah selesai tugasnya ketika wahyu terakhir. Maka kalau sekarang ibu mendengar ada orang ini didatangi malaikat Jibril, jangan percaya. Ini akidah. Ini bab akidah. Jadi kalau kita belajar tentang malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, wahyunya sudah selesai. Kalau kemudian ada malaikat yang itu diserupakan manusia, itu hak Allah. Dan itu banyak terjadi ya Bu ya. Kayak orang-orang waktu masih zaman dulu ada perang namanya perang Afghanistan yang melawan komunis. Waktu itu pasukan Afghanistan merasa banyak ditolong malaikat. Banyak pasukan yang mereka nggak ngelihat, nggak tahu, nggak kenal, tiba-tiba menolong mereka. Meskipun nggak bisa dideteksi gitu. Kalau malaikat rahmat sampai sekarang masih ada. Malaikat maut selalu ada. Setiap saat tuh malaikat maut bersama dengan kita. Cuman kita aja nggak ngeliat. Kalau malaikat rahmat tuh itu loh Bu, yang hadisnya tidak akan masuk rumah gitu kan ya. Bila di dalamnya ada anjing, ada patung. Ya, hal-hal yang kayak begitu tuh yang dimaksud malaikat rahmat. Bukan malaikat maut. Kalau malaikat maut nggak peduli. Jadi jangan kita aja yuk, melihara anjing aja yuk biar malaikat maut nggak masuk. Bukan begitu belajarnya. Nah setelah itu teman-teman Muhammad kecil ya waktu itu ketakutan. Mereka berlari menuju rumah Halimah dan melaporkan kejadian itu kepada Halimah. Ada apa? Tanya Halimah. Dia Muhammad. Dia dibawa laki-laki asing ke atas bukit. Halimah tidak menunggu anaknya selesai bicara. Ayo kejar, kita susul mereka, tunjukkan tempatnya. Halimah bergegas ke bukit. Suami Halimah namanya Al-Haris dan putranya juga mengikuti di belakang. Dan beberapa penduduk desa yang mendengar keributan itu juga mengikuti. Halimah bergegas ya. Rombongan itu menemukan Muhammad kecil di atas bukit. Dan Muhammad waktu itu sudah bermain. Aduh anakku, syukurlah engkau tidak apa-apa. Halimah memeluk Muhammad. Ada apa anakku? Orang asing itu datang dan membawaku ke sini. Dia membaringkanku lalu membelah dadaku. Jawab Muhammad. Halimah terkesiap. Apa? Desisnya. Dia mengeluarkan sesuatu dari dadaku. Dia mencucinya dengan air zam-zam dari dalam bejana emas. Lalu dia membuang sesuatu yang warnanya hitam. Muhammad menjelaskan peristiwa itu. Al-Haris menarik istrinya dan berbisik. Aku khawatir anak ini sakit. Kan gak mungkin banget ya Bu ya. Logika manusia kok dada dibelah, dikeluarkan hatinya. Ya orang kita aja Bu ya transplantasi hati aja kritisnya harus berhari-hari ya. Diambil hatinya sedikit saja. Nah ini hati keseluruhan diambil. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah tunjukkan kepada kita supaya keimanan kita adalah keimanan yang benar. Ayo kita antarkan dia kepada ibunya. Nanti khawatir ya kalau ada apa-apa kan nanti dia disalahkan.
sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Akhirnya Rasulullah, waktu itu belum Rasulullah ya, Nabi Muhammad kecil, dibawa ke Mekah, ditunjukkan kepada ibu kandungnya, dan takut sesungguhnya Halimah. Kalau kayak gitu ada lagi gimana? Kita aja deg-degannya sekarang yang sudah berjarak puluhan tahun, ribuan tahun ya Bu ya. Maka akhirnya Rasulullah tinggal bersama bundanya yaitu Aminah di Mekah. Bab ini menunjukkan bahwa Allah menjaga Nabi SAW dari kejahatan dan sifat buruk. Nah, salah satu hal yang dijaga Allah ini ketika Rasulullah belum jadi Nabi itu kan beliau menggembala kambing ya. Nah, saat itu Bu, dari atas bukit beliau melihat di kota Mekah itu ada kerumunan, keramaian. Ternyata orang sedang berpesta, sedang ada hura-hura lah ya begitu. Dan Rasulullah tuh tiba-tiba pingin. Dia ngobrol sama temennya, aku kok pengen ya lihat itu sama temennya, sama penggembala. Ya udah kalau kamu pengen lihat, datang. Aku nunggu aja di sini. Gantian. Jadi nanti kambingmu aku yang jaga. Apa yang terjadi? Ternyata Bu, di tengah jalan ya saat Rasulullah SAW itu pengen datang ke tempat pesta itu, beliau beristirahat, belum sampai itu. Karena itu belum mulai dan beliau belum sampai di situ. Beliau beristirahat. Ternyata apa yang terjadi? Beliau ternyata tertidur sampai pesta itu selesai. Benar-benar dijaga Allah. Kita juga mestinya begitu, minta tolong pada Allah. Kadang-kadang kan godaan kayak begitu ya Bu ya. Udah tahu tahun baru tuh bukan miliknya orang Islam. Pengen nonton kembang apinya, pengen nonton trompetnya lah, itu semua bukan tata cara kita. Maka bersyukur ya Bu, belum sampai ketemu itu kalau sudah Allah tidurkan. Oke, karena Rasulullah SAW pernah mengalami yang seperti ini. Hal itu terjadi 2 kali, nggak hanya sekali, 2 kali. Jadi waktu lain diulangi. Maka Muhammad menyadari mungkin Allah tidak ingin aku menonton pesta yang akan membuatku berbuat dosa. Ya kan Bu? Harusnya kita tuh bersyukur banget Bu. Kalau suatu saat kita akan ketemu dengan kemaksiatan, tiba-tiba di tengah jalan, Allah alihkan. Harus bersyukur banget. Benar. Itu. Dan begitu juga Rasulullah SAW sejak kecil memang sudah terlihat bahwa beliau ini pemimpin. Sejak kecil. Oke. Salah satu contohnya ketika beliau sedang menggembala kambing, beliau beristirahat sambil tiduran. Ya, akan tetapi ada seorang penggembala yang terlihat bersemangat mengumpulkan domba-dombaku. Ternyata itu siapa? Itulah Muhammad kecil. Jadi yang lain-lain sudah istirahat, sudah layah-layah, Bu. Dia enggak. Rasulullah dari kecil. Itu domba-domba dikumpulkan. Domba-domba itu diarahkan ke padang rumput yang rumputnya masih jauh, masih gemuk gitu ya. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW, memang ada hadisnya ada. Dan Allah tidak mengutus seorang Nabi kecuali dia pernah menjadi penggembala. Menunjukkan apa Bu? Bahwa setiap profesi itu semua keutamaan. Kadang-kadang kita menganggap remeh ya. Apa pekerjaannya? Guru penggembala kambing. Loh, Rasulullah SAW juga dulunya penggembala kambing. Dan Abu Thalib waktu itu Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib, karena jadi setelah ayahnya meninggal, lalu Bunda Aminah tak berapa lama kemudian dibawa kakeknya kemudian meninggal, yaitu Abdul Muthalib. Pamannya namanya Abu Thalib. Setelah Abdul Muthalib meninggal, salah satu wasiatnya adalah Abu Thalib diminta untuk menjaga keponakannya yaitu Muhammad. Dan Abu Thalib bukan termasuk keluarga kaya. Kehidupannya banyak, kehidupannya biasa, anaknya banyak. Dan Muhammad ingin sekali membantu perekonomian pamannya. Hei Muhammad, katanya, sudahlah istirahat dulu. Domba-domba itu tidak perlu kamu atur. Aku tidak mau istirahat dulu, kata Nabi. Ya, karena apa? Tanggung jawabnya. Ini anak kecil ya Bu, tanggung jawabnya. Sehingga kemudian ketika domba itu sudah selesai digembala, dibawa masuk ke kandang, menemui majikannya. Majikan Muhammad mengatakan, ini upahmu Muhammad, kamu sangat rajin. Jadi sejak kecil memang Rasulullah sudah tampak rajinnya. Kita bab berikutnya, tanda-tanda kenabian.
Nah, tanda-tanda kenabian yang pertama kali diketahui saat usia beliau 12 tahun. Tadi sebelumnya 5 tahun ya, saat dibelah dadanya. Dan ada lagi usia 12 tahun. Waktu itu beliau diajak pamannya, yaitu Abu Thalib, berdagang ke negeri Syam. Jadi biasa ekspor impor. Ya, mereka berjalan mengendarai unta. Suatu hari belum sampai di Syam itu, mereka beristirahat di kota yang namanya Basra. Ya, dan mereka beristirahat di tempat tinggal seorang pendeta yang memiliki tempat ibadah namanya Buhaira. Nah, ini sudah ngulang lagi kan Bu ya? Pasti sudah pernah dengar ya, Buhaira. Ketika mereka beristirahat, Buhaira mendatangi mereka. Tuan-tuan yang terhormat, sudilah kiranya Tuan mampir ke rumah kami. Kami telah menyediakan hidangan untuk tuan-tuan semuanya. Dan ini ibu, bukan kebiasaan pendeta Buhaira. Dia tidak pernah menyuruh orang kafilah dagang masuk ke rumahnya, disuguhi itu nggak pernah. Baru kali ini dia masuk. Oke. Kenapa begitu? Buhaira tiba-tiba teringat akan ajaran kitab sucinya. Dipegang Injil ya Bu. Di dalam kitab suci itu dikatakan nanti ada kafilah dagang dari Mekah yang akan istirahat di dekat tempat tinggalnya. Semua nabi sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa kelak ada nabi terakhir namanya Muhammad. Di Al-Quran disebutkan itu di surat Shaf. Ya, wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi wa lupa saya terusannya. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Kelak akan datang setelahku nabi yang namanya Ahmad. Atau ada yang Quran boleh surat As-Saff ayat berapa ya? Itulah ibu PR saya itu menghafal ayat. As-Saff surat ke-60 62 61 nggih. 61 61. Dan ketika Isa berkata, nggih. Coba di sekitar 5, 6, 7 dicari, Bun seru nih. Isa, bawahnya. Iya, ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat. Itu ayat ke-6. Ayat ke-7. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah? Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurat. Terus wahai orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Bukan Bun. Bukan. Ya nanti sambil PR ya. Atau saya pinjam aja ya. Oh, dia lepas. Ayat 3. Jadi ini salah satu bukti, Bu, tentang mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di kitab-kitab terdahulu, jadi kalau Injil itu nggak diubah-ubah, mereka pasti tahu bahwa Nabi yang terakhir nanti namanya Muhammad. Nggih. Ayat 6 ada ya. Nggih. Nah, betul ayat 6. Ya. Wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa yubashshiran bi rasul ya'ti min ba'di Ahmad. Nah, itu. Jadi nanti akan datang gitu ya. Nabi setelah aku sebagai yubashshiro, kabar gembira yang namanya adalah Ahmad. Ngoten nggih Bu nggih? Terus ya. Jadi Buhaira sudah tahu karena di kitab sucinya disampaikan nanti akan ada nabi yang namanya Ahmad. Maka akhirnya Bu, dikatakan juga di kitabnya dalam rombongan itu ada anak yang memiliki tanda kenabian. Itulah nabi terakhir. Dia ingin membuktikannya, benar nggak sih ada tanda kenabiannya gitu.
Ya silakan masuk, kata Bu Khairah. Tapi apa yang terjadi Ibu? Setelah, jadi kan mereka rombongan kita diundang nih sama Bu Khairah gitu. Lah terus siapa nanti yang jaga perbekalan kita? Gitu. Terus ya udah aku aja. Jadi Muhammad yang usianya 12 tahun waktu itu ditinggal di luar. Kalau kita jaga parkir gitu ya. Yang orang tua-tua itu masuk. Kata Bu Khairah, ini sudah lengkap? Sudah. Kata Bu Khairah, belum. Masih ada yang kurang. Dihitung sama Bu Khairah, enggak. Ada. Ternyata tadi ada Nabi, ya Nabi Muhammad kecil, belum Nabi ya waktu itu. Baru setelah dia dibawa masuk, baru Bu Khairah mempersilahkan makan. Maka sengaja tadi ya Bu Khairah memegang tangan Muhammad dan dia mengatakan, anak ini akan menjadi pemimpin semesta alam. Ini pendeta yang masih hanif, Bu. Pendeta yang hatinya masih lurus, bersih. Ya, Abu Thalib kaget. Kok kamu bisa tahu itu dari mana? Bu Khairah menarik napas dalam-dalam. Perlu kalian ketahui, sebenarnya sejak kalian tiba di Aqobah, bebatuan dan pepohonan tunduk bersujud. Jadi Bu Khairah tuh sudah memperhatikan nih rombongan ini begitu lewat, setiap dilewati itu pohon tuh tunduk, Bu. Kita nggak ngerti ya kalau pohon tunduk maka ya apa. Tapi kan seringkali Allah tuh memperlihatkan yang indah-indah ya. Di foto dari satelit ada hutan, rangkaian pohonnya tuh tulisannya Allah. Ibu lihat aja di YouTube banyak. Atau rangkaian cabang la ilaha illallah di hutan. Yang itu nggak mungkin diatur orang. Siapa sih hutan yang masuk hutan? Itu kan artinya kalau orang sebetulnya Bu ya, dia memiliki hati yang bersih, dia masuk Islam gara-gara itu. Terus ya Bu, sampai kemudian di sini Abu Thalib terbelalak. Bu Khairah mengatakan, batu, pohon itu gak akan sujud kecuali terhadap Nabi. Mereka tahu, mereka diperintah Allah. Maka aku juga bisa mengetahui, kata Bu Khairah, dari cincin kenabian yang berada di bagian tulang rawan bahunya. Bentuknya menyerupai buah apel. Tanda-tanda itu ada dalam kitab kami. Bu Khairah bertanya segala hal yang berkaitan dengan kehidupan Muhammad. Muhammad pun menjawab pertanyaan Bu Khairah dengan sopan. Betapa terkejut Bu Khairah ketika melihat ada tanda di punggung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu, ini Nabi yang dipilih Allah. Nggak bisa Nabi itu mengajukan diri. Kami titisannya Maryam gitu ya, kayak Ibu lihat dulu Lia Eden gitu ya. Nggak bisa, Nabi itu nggak bisa begitu. Maka Bu Khairah berpesan, jagalah keponakanmu dari orang-orang Yahudi yang ingin menyakitinya. Segera kalian kembali ke Mekah. Jika mereka mengetahui Muhammad di sini, mereka akan membunuhnya. Kelak anak ini akan menjadi orang besar. Nah, ini dari kecil. Apalagi Yahudi, Bu. Yahudi itu jauh lebih mengenal Nabi Muhammad SAW dibanding anak kandungnya. Karena apa? Ciri-ciri Nabi Muhammad itu ada di kitab Taurat. Sehingga kalau orang Yahudi dia belajar kitab, dia tahu. Sementara kan kalau anak kandung nggak ada di kitab, ya. Maka, dan keinginan Yahudi untuk menjadi Nabi terakhir, itu luar biasa besar. Itu sebabnya begitu di kitab mereka dikatakan Nabi nanti akan ada di sekitar Jazirah Arab, berbondong-bondong orang Yahudi itu pindah. Kenapa? Karena Madinah itu masih kawasan itu. Sehingga mereka berharap kalau mereka tinggal di Madinah, ada Nabi terakhir dari golongan Yahudi. Tapi kan ternyata tidak. Itu membuat mereka sakit hati. Makanya di Al-Quran, di Al-Ma'idah dikatakan, orang yang paling benci pada kalian itu orang-orang Yahudi. Orang musyrik, orang Yahudi. Makanya yang namanya Israel itu sampai sekarang nggak berhenti-berhenti ya. Menista Palestina. Memang secara di kitab sudah disebutkan yang seperti itu. Ini sampai jam berapa Bun Seruni? Sampai jam 11. Ini sekarang jam berapa? Nah, kurang 10 menit. Oh, 12 menit. Ya, satu tema lagi masih bisa ini kayaknya. Kita bahas berikutnya Al-Amin dan Hajar Aswad. Al-Amin apa Bu artinya?
dipercaya ya. Nah, ini kejadian ini terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dewasa, ya. Dan tidak ada satu orang pun Quraisy waktu itu yang tidak sayang pada Muhammad, yang tidak cinta pada Muhammad. Semua suka, Bu. Karena perilaku jujurnya, perilaku hormatnya, perilaku santunnya, semua senang. Dan Muhammad nggak pernah dikenal bohong. Maka dia disebut Al-Amin. Karena tadi sopan, jujur, ya. Disebut Al-Amin karena dia jujur dan dapat dipercaya. Ini kisahnya banyak nanti tentang Al-Aminnya Rasulullah SAW. Ada peristiwa menarik ya, waktu itu Ka'bah sempat rusak, Bu. Kan Ka'bah pernah kena banjir juga ya. Ka'bah sempat rusak dan suatu hari kaum Quraisy berembuk akan memperbaiki Ka'bah. Rumah Allah itu sudah sangat tua sehingga sebagian dindingnya lapuk dan rusak. Saat itu Ka'bah tidak memiliki atap. Mereka berencana akan menambahkan atap agar benda-benda yang ada di dalam Ka'bah tidak dicuri. Jadi waktu itu Ka'bah di dalamnya ada berbagai macam benda. Renovasi pun dimulai. Awalnya tidak ada yang berani merobohkan Ka'bah. Mereka takut akan laknat Allah. Mereka takut sesuatu terjadi seperti kepada Raja Abrohah dan pasukannya. Akan tetapi salah satu pemimpin mereka yang bernama Walid bin Mughirah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan merobohkan Ka'bah. Jadi mereka tuh kenal Allah, Bu. Meskipun belum ada nabi itu mereka tahu Tuhan mereka itu Allah. Makanya kalau Ibu belajar di surat An-Nas, jadi kemana-mana ya ini ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah itu ada sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai Ilah. Allah sebagai Rabb itu semua percaya. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang mengganti malam dan siang? Allah. Semua bilang Allah. Karena Allah sebagai Rabb, pengatur. Ya, Bu. Pemelihara, pembuat. Tapi nanti sudah giliran Al-Malik, Al-Ilah, orang nggak percaya sudah. Al-Malik itu artinya raja. Allah yang menguasai. Allah yang memiliki hukum. Orang sudah nggak mau lagi pakai hukum Allah. Al-Ilah itu apa? Allah yang dicintai. Oke, aku cinta kok pada Allah, tapi nggak bisa dong kalau nggak nyembah berhala. Nggak bisa dong kalau nggak datang ke apa, Bu? Tempat pesugihan tuh namanya apa? Nah itu kan semua ilah. Agamanya Islam, oke aku Islam. Allah sebagai Rabb. Tapi kalau sudah sebagai ilah dan sebagainya nggak mau. Dan yang dilakukan orang-orang Quraisy ini, Allah sebagai Rabb. Mereka meminta tolong pada Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Ini Walid bin Mughirah ini salah satu tokoh yang kemudian ketika Rasulullah diangkat sebagai nabi, Bu, penentangannya sangat keras. Tapi dia orang yang paling ahli berdoa di zaman itu. Berdoa kepada Allah supaya diberi kelancaran ketika membongkar Ka'bah. Lalu Walid mulai memukul dinding yang sudah rapuh. Dinding itu roboh dan alhamdulillah Walid bin Mughirah baik-baik saja. Masyarakat Quraisy segera merobohkan sisa dinding yang lain. Mereka menyisakan pondasi asli yang dibuat Nabi Ibrahim. Beberapa bulan kemudian renovasi Ka'bah selesai. Masalah pun muncul. Mereka berebut untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Hajar Aswad, hajar batu, aswad hitam. Sudah ada yang bisa mencium Hajar Aswad? Nah ya, dengan ini ya, luar biasa ya. Ya itu rezeki dari Allah ya. Meskipun nggak ada sih sebetulnya kewajiban untuk mencium Hajar Aswad. Ya senengnya itu ya. Kalau babnya bab artinya umroh dan haji kita juga tetap akan sah meskipun tidak sampai mencium Hajar Aswad. Tapi kalau Allah beri kemudahan untuk sampai ke sana ya alhamdulillah ya. Nah itu Hajar Aswad kan setelah direnovasi dia mau dibalikkan lagi, Bu, ke tempatnya tuh ceritanya. Dan mereka yakin yang bisa mengangkat Hajar Aswad, mengembalikan lagi ke tempat semula
itu kemuliaannya akan tinggi. Maka mereka rebutan para kabilah itu. Kabilah kami, kabilah kami, kabilah kami. Wah, akhirnya mereka bermusyawarah untuk siapa yang bisa membalikkan lagi itu Hajar Aswad ke tempatnya. 4 hari 4 malam. Bayangkan 4 hari 4 malam cuman rundingan saja. Sudah hampir pusing. Ya udah Kak. Sudah apa itu namanya ya kalau deadlock itu ya, kalau buntu ya. Tidak ada yang mau mengalah. Dan Ibu tahu ya kalau orang Arab bertengkar. Medeni. Ibu, mereka ngobrol biasa aja kita udah deg-degan gitu karena nadanya tinggi-tinggi gitu ya, apalagi bertengkar. Saya pernah gitu ya melihat mereka bertengkar, saya bilang saya bentak sekali ya lu. Mereka kaget karena kok ada orang Indonesia bentak. Hala baitullah. Jadi mereka langsung jadi kok apa namanya? Ada orang kecil gitu ya. Itu tuh perkaranya apa Bu? Rebutan gunting. Habis tahallul itu ya, setelah selesai sa'i itu guntingnya dia itu dibawa temennya gitu ceritanya. Ya Allah, perkara gunting saja kayak begini ya, kalau kita mah udah pek-pek aja. Masya Allah. Yang ini apalagi ini musyawarah, tidak ada kata sepakat. Ibu bisa membayangkan bagaimana judeknya mereka itu. Panasnya suasana waktu itu. Sampai akhirnya salah satu di antara mereka yaitu Abu Umayyah bin Al-Mughirah berkata, "Sudahlah gini saja. Kita nanti akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya pertama kali adalah orang yang lewat pintu masjid pertama kali setelah ngomong ini. Jadi siapa nanti yang akan masuk? Baiklah. Saking judeknya lah 4 hari 4 malam, Bu. Rundingan. Para pemuka Quraisy pun setuju. Ketika mereka baru sepakat, tiba-tiba Muhammad muncul di pintu masjid. Wah, kaget mereka. Jadi, kok yang muncul Muhammad gitu ya, bukan si A, si B, si C. Inilah Al-Amin. Kami rela jika dia melakukannya. Jadi seandainya Rasulullah sendiri mengangkat Hajar Aswad dengan tangannya, itu nggak ada yang protes. Karena ini Al-Amin. Ya. Mereka sepakat menunjuk Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Mereka lalu menceritakan kepada Muhammad tentang keputusan yang mereka buat. Baiklah, terima kasih atas kepercayaan kalian, ujar Muhammad. Lalu Muhammad meminta sebuah selendang. Beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah selendang itu. Muhammad meminta semua pemimpin kabilah untuk memegang ujung selendang dan akhirnya mereka membawa Hajar Aswad ke tempatnya. Kepikiran nggak ini, Bu? Betapa Rasulullah luar biasa cerdas. Kan udah tahu suasana kayak itu, beliau ambil surbannya, beliau lempar tuh surban, letakkan Hajar Aswad di situ, masing-masing ayo. Sama-sama, kita semua ngangkat Hajar Aswad. Kepikir nggak? Iya, adil. Kepikir nggak Ibu kita bisa begitu? Masya Allah, luar biasa. Baru setelah dekat dengan tempatnya, Rasulullah mengambil sendiri Hajar Aswad dengan tangan beliau, beliau letakkan di tempatnya. Masya Allah. Ya, mereka bersyukur akhirnya tidak terjadi pertumpahan darah karena semua kabilah dilibatkan. Ya, ini kisah Al-Amin dan Hajar Aswad sampai jam 11. Ya, silahkan. Belum? Kan ada tanya jawab, Bun, seru nih. 3 menit lagi. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Silahkan Ibu kalau ada yang mau bertanya. Untuk 3 penanya pertama, ada hadiah masker cantik. Oh, ada door prize-nya. Bebas, boleh nggak seputaran sirah itu apa? Ibu Sugiyati kan? Oh, silakan Ibu, monggo. Boleh. Kebetulan gini Bu,